Ahlan wa sahlan guys, kali ini saya akan bandingkan iPhone XR versus Xiaomi Mi 10T. iPhone XR dijual dengan harga 8 juta kurang dikit untuk varian internal 64 GB dan Xiaomi Mi 10T di harga 6 juta rupiah internal 128 GB. Jadi selain lebih murah, Xiaomi Mi 10T unggul di kapasitas internal dan aksesoris yang lebih lengkap di box pembelian. Sebenarnya, kalau kalian berencana untuk beli iPhone XR dalam kondisi bekas, maka kalian bisa dapatkan di harga mulai 5 juta rupiah. Tapi jangan mudah tergiur dengan harga murahnya, karena beberapa iPhone XR varian Inter mengalami IMEI yang diblokir dan tidak lagi bisa membaca SIM Indonesia. Jadi pastikan untuk membeli iPhone dengan garansi resmi atau iPhone Inter yang sudah dibayarkan pajaknya. Pertama-tama kita mulai dari desainnya. iPhone datang dengan desain khas dari Apple yang memiliki notch lebar di bagian atas. Selain itu, bezel di sekeliling layar terbilang lebar dan simetris antara bezel bawah dan samping. Xiaomi Mi 10T dengan layar yang lebih luas memiliki lebar yang sama, berkat aspek rasio layar yang lebih panjang dan bezel yang lebih tipis. Tapi untuk kenyamanannya, maka iPhone XR unggul disebabkan bobot yang lebih ringan dan bodi yang lebih tipis. Adanya sertifikat ketahanan air pada iPhone XR juga menjadi nilai plus, mengingat fitur ini tidak ada di Xiaomi Mi 10T. Xiaomi Mi 10T dilengkapi dengan fingerprint sensor yang tertanam di tombol power, sedangkan iPhone XR menggunakan sistem keamanan Face ID. Untuk sekarang saya lebih prefer fingerprint sensor karena lebih cepat dan fleksibel, mengingat Face ID tidak berfungsi saat kita menggunakan masker yang sering menjadi teman kita ketika di luar. Mi 10T juga unggul dengan slot dual SIM yang tersedia dibanding single SIM pada iPhone XR. Sekarang kita bahas layarnya. Kedua HP menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate yang jauh berbeda, 60Hz versus 144Hz. Artinya jumlah frame yang dihasilkan layar Mi 10T 140% lebih banyak tiap detiknya. Dan perbedaan angka ini memang benar-benar terasa di penggunaan sehari-hari dan berpengaruh besar pada kenyamanan saat scrolling. Beda halnya dengan perbedaan dari segi resolusi layar. Walaupun resolusi layar pada iPhone XR hanya sebatas HD, perbedaannya tidak begitu terlihat dari layar Full HD pada Mi 10T. Untuk kualitas warnanya, maka keduanya sudah sama-sama baik. Dilihat dari spesifikasinya, maka Mi 10T memiliki sertifikasi HDR10. Berbeda dengan iPhone XR yang hanya mendukung konten HDR via software bukan hardware. Perbedaan di antara keduanya memang terlihat saat kita menonton konten HDR. Xiaomi Mi 10T bisa menghasilkan kontras yang lebih tinggi dibandingkan iPhone XR yang terlihat agak flat. Tingkat kecerahan maksimal pada keduanya terbilang setara dan sama-sama nyaman untuk digunakan dalam kondisi terik matahari. Tapi untuk kecerahan minimum, maka Xiaomi Mi 10T bisa lebih redup dan lebih nyaman untuk penggunaan di tempat yang gelap total. Untuk masalah bleeding yang biasa terjadi di layar IPS LCD ada di keduanya, tapi terlihat lebih jelas pada layar Mi 10T, terutama di bagian tompel dan bawah layar. Kedua HP ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker. Mi 10T menghasilkan suara vokal yang lebih jelas dan volume maksimal yang sedikit lebih tinggi dibandingkan iPhone XR. Haptic feedback juga terasa lebih powerful pada Mi 10T. Sekarang kita bahas performanya. Walaupun selisih waktu peluncuran HP ini berbeda 2 tahun, tapi performanya sama-sama baik dan mampu menjalankan game-game berat saat ini. Pada pengujian AnTuTu benchmark sebanyak 4 kali, Mi 10T unggul jauh dengan skor yang lebih tinggi dan stabil. Selanjutnya pada pengujian 3D Mark Wildlife, keadaan terbalik karena iPhone XR mendapatkan skor yang lebih tinggi. Pada Wildlife Stress Test, iPhone XR mendapatkan tingkat kestabilan 78% dan 74%, dibandingkan 99% pada Mi 10T. Tapi kalau kita perhatikan, skor paling rendah dari iPhone XR masih lebih tinggi dibandingkan skor dari Mi 10T. Untuk main game PUBG, maka keduanya stabil di frame rate maksimal. Artinya 90 fps pada Mi 10T dan 60 fps pada iPhone XR. Sensitivitas touch di game ini terasa sedikit lebih responsif pada iPhone XR. Sedangkan pada game Genshin Impact, maka masing-masing HP mengalami frame drop. Tapi overall gameplaynya terasa lebih mulus dan responsif pada Xiaomi Mi 10T dibandingkan iPhone XR yang ada sedikit delay. Suhu yang dihasilkan keduanya pada game ini cukup tinggi dan layar pada iPhone XR akan redup dengan otomatis ketika HP mulai panas, yang mana agak mengganggu ketika kita main di tempat yang terang. Dengan kemampuan chipset yang sama-sama baik, menurut saya Mi 10T lebih cocok bagi kalian yang suka main game dengan beberapa alasan. Alasan pertama adalah hadir dengan layar luas yang tentunya menambah kenyamanan ketika main game. Alasan kedua adalah ketahanan baterai yang lebih awet dan yang terakhir adalah layar dengan refresh rate yang lebih tinggi.
Jadi kalian bisa menikmati game-game yang sudah mendukung frame rate di atas 60 fps. Untuk ketahanan baterainya, ada sedikit catatan yang perlu diketahui. Unit iPhone XR yang saya miliki dalam kondisi bekas dengan battery health 91%. Akhirnya saya putuskan untuk menyertakan hasil pengujian dari iPhone 11 yang masih 100%. Pengujian pertama untuk nonton YouTube selama 2 jam penuh, baterai pada iPhone XR berkurang 23%, iPhone 11 berkurang 17%, dan Mi 10T berkurang 13%. Tes kedua game PUBG selama 1 jam, iPhone XR berkurang 35%, iPhone 11 28%, dan Mi 10T 17%. Tes terakhir Genshin Impact 1 jam, XR berkurang 39%, iPhone 11 31%, dan Mi 10T hanya berkurang 19%. Maka udah jelas ketahanan baterai pada Mi 10T unggul jauh, meskipun iPhone XR yang digunakan dalam kondisi baru. Mengingat ketahanan baterainya tidak lebih baik dari iPhone 11. Sekarang kita bahas kameranya. iPhone XR hanya dilengkapi dengan satu kamera belakang dan satu kamera depan. Sedangkan Mi 10T memiliki 2 kamera tambahan di belakang, yaitu kamera ultrawide dan kamera makro. Selain itu, fitur yang dibawakan Mi 10T jauh lebih lengkap, seperti mode manual, mode malam, support dengan Google Kamera, dan beberapa fitur lainnya. Mulai dari kondisi ideal, kadang-kadang keduanya menghasilkan foto yang lebih mirip seperti sampel ini. Tapi lebih sering berbeda. Seperti foto ini yang berbeda jauh dari segi temperatur warna. Mi 10T menghasilkan foto yang warm, sedangkan iPhone XR menghasilkan foto yang cool. Hal ini akan kerap kalian temukan jika mengambil foto landscape dalam pencahayaan yang cukup. Dan pada mayoritas kondisi, iPhone bisa menghasilkan foto dengan warna yang lebih nyaman dipandang. Jadi dari segi warna, menurut saya iPhone XR unggul dan mampu menghasilkan foto yang siap untuk diupload ke sosial media. Tapi Mi 10T juga punya keunggulan di bidang warna, karena beberapa kali hasil fotonya lebih akurat dibandingkan iPhone XR yang terlalu cool. Untuk dynamic range, maka iPhone unggul lagi, karena mode auto HDR pada Mi 10T tidak selalu aktif saat dibutuhkan. Seperti sampel ini yang mana bagian langit terlihat overexposed di hasil Mi 10T. Kita harus mengaktifkan mode HDR secara manual untuk mendapatkan exposure yang lebih seimbang. Tapi ada saat di mana Mi 10T unggul jika mode HDR pada Mi 10T aktif dengan sendirinya, seperti yang bisa kita lihat di sampel ini. Dan jangan lupa, kalian bisa gunakan Google Kamera pada Mi 10T dan beberapa kali menghasilkan foto yang lebih baik. Keduanya memiliki mode portrait, walaupun iPhone XR hanya dibekali satu kamera tanpa bantuan depth sensor. Di foto ini terlihat bahwa subject separation pada iPhone tidak sebaik Mi 10T, terutama di bagian rambut atas yang agak berantakan. Dan di sampel ini kebalikannya, subject separation pada iPhone lebih baik daripada Mi 10T. Begitu juga dengan skin tone yang lebih natural. Tapi iPhone juga punya kelemahan, yaitu tidak bisa menggunakan mode portrait jika tidak mendeteksi wajah seseorang. Xiaomi Mi 10T memiliki kamera dengan resolusi yang lebih tinggi dan perbedaan di antara keduanya memang terlihat. Hasil dari Mi 10T sedikit lebih detail jika menggunakan mode 16 megapiksel. Selain itu, hasil fotonya juga lebih bersih dari noise. Mengaktifkan mode 64 megapiksel tentu akan menambah dominasi Mi 10T dari segi detail. Dan lagi-lagi, hasil fotonya lebih bersih dari noise. Sekarang kita beralih ke kondisi low light. Jika sebelumnya hasil dari Mi 10T yang konsisten cenderung warm, maka dalam kondisi low light, iPhone lah yang demikian. Dengan adanya optical image stabilizer, iPhone XR bisa mengambil foto dengan shutter speed yang lebih lambat, hingga 1/4 detik dibandingkan 1/13 detik pada mode auto di Xiaomi Mi 10T. Makanya iPhone sering menghasilkan foto yang lebih terang dan noise yang lebih sedikit. Tapi Mi 10T punya mode malam yang mampu membalikkan keadaan. Sekilas hasil fotonya masih sama aja dan gak lebih terang dari iPhone, tapi kalau kita zoom maka terlihat foto yang lebih detail dan bebas dari noise. Terlepas dari green tint yang ada di hasil foto Mi 10T, saya suka dengan karakter fotonya yang natural dan tidak memaksakan agar bagian gelap menjadi terang. Seperti yang kita lihat pada bagian langit di hasil foto iPhone, Mi 10T menampilkan warna langit yang pekat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika kita zoom, maka Mi 10T unggul lagi dari segi detail dan noise. Untuk kamera depan, maka iPhone XR unggul dengan detail, dynamic range, dan warna yang lebih baik. Pada hasil Mi 10T terlihat warna yang agak pucat dan tekstur yang agak soft. Tapi nilai positifnya adalah sudut pandang yang sedikit lebih lebar. Sekarang kita bahas perekaman videonya. Dalam perekaman video 4K 30fps, terlihat hasil video dari iPhone memiliki warna yang natural dan akurat, dibandingkan warna yang oversaturated pada Mi 10T. Selain itu, hasil videonya lebih stabil dan aman dari jitter yang terlihat di hasil video Mi 10T. Merekam dengan resolusi 4K 60fps, maka keduanya mengalami penurunan kestabilan.
Tapi iPhone masih unggul dengan adanya optical image stabilizer dibandingkan Mi 10T yang tidak memiliki stabilizer apapun dalam frame rate 60 fps. Untuk detail dan dynamic range, iPhone unggul lagi dengan exposure yang lebih seimbang dan noise yang lebih sedikit. Hal yang masih diunggulkan dari kamera Mi 10T adalah perekaman video dari kamera ultrawide yang stabil banget. Walaupun sambil lari, hasilnya masih stabil dan aman dari goncangan. Jadi begitulah perbandingan antara Xiaomi Mi 10T dan iPhone XR. Sudah jelas keduanya punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Beberapa kelebihan yang dimiliki Xiaomi Mi 10T sebagai berikut. Yang pertama, layar dengan refresh rate yang lebih tinggi. Kedua, baterai yang lebih awet. Ketiga, slot dual SIM. Keempat, aksesoris yang lebih lengkap. Dan kelima atau bisa dibilang paling penting, yaitu harga yang lebih murah. Sedangkan iPhone XR unggul dari beberapa hal. Yang pertama, sertifikat ketahanan airnya. Kedua, desain yang lebih compact. Ketiga, perekaman video yang lebih baik. Dan keempat adalah brand Apple. Dengan selisih harga yang tidak begitu jauh, kesan dari mayoritas orang kepada iPhone XR jauh lebih mewah dibandingkan Xiaomi Mi 10T. Walaupun tidak semua orang berpikiran demikian. Hal yang tidak bisa saya tentukan mana yang lebih baik adalah kemampuan kamera dalam mengambil foto. iPhone XR unggul dengan warna yang eye pleasing, sedangkan Mi 10T unggul di ketajaman hasil foto dan fitur-fitur yang lebih lengkap. Oke guys, begitulah review Mi 10T versus iPhone XR versi Mayor Gadget. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time. Peace.